Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, bagaimana penyebab manusia masuk neraka? Dalam hal ini Allah SWT berfirman, menegaskan di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat An-Nisa ayat 29-31. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan siapa berbuat demikian dengan melanggar yang benar dan zalim, maka kelak bakal kami masukkan ke dalam neraka. Demikianlah itulah mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, pastilah kami maafkan kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke dalam tempat yang mulia, surga. Saudaraku, dengan menyimak penegasan Allah SWT, maka dapat kita mengerti bahwa bagi orang yang beriman tidak patut apabila keperluan hidup di dunianya, yakni harta benda, itu dengan jalan merugikan orang lain, selain dengan mengikuti petunjuk dan bimbingan yang ada dan diajarkan agama kepadanya. Dan siapa yang berbuat zalim dalam kehidupannya, padahal dia sadar dan sungguh-sungguh mengetahui larangan Allah SWT, maka baginya bakal menerima siksanya yang amat pedih kelak di akhirat dalam neraka, seperti penegasan Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 30. Maka kami kelak bakal memasukkannya ke dalam neraka. Saudaraku, di dalam suatu riwayat diceritakan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada berapakah macam dosa-dosa besar yang termasuk dalam 7 dosa besar seperti yang telah kau sebutkan? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jawab, ketujuh macam dosa-dosa besar itu meliputi 700 macam secara rinci. Namun Allah SWT mengampuni perbuatan dosa besarnya manakala dia benar-benar sungguh-sungguh melakukan taubat kepadanya. Dia juga bakal mengasihi kepada hambanya yang telah melakukan dosa kecil manakala dia mau bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Ketahuilah saudaraku bahwa Allah SWT yang kekal berada di dalam neraka, yaitu baginya yang saat di dunianya kafir dan orang-orang yang telah mendustakan ayat Allah. Hal ini berdasarkan penegasan Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 39. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah, mereka itu penghuni neraka, mereka bakal kekal di dalamnya. Saudaraku, adapun mengenai banyaknya jumlah penghuni neraka, di antaranya yaitu orang-orang Yahudi yang mengingkari dakwah Rasulullah SAW dan mencaci maki kenabiannya, orang-orang yang gemar dan senang menjalankan riba. Hal ini sesuai dengan penegasan Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Dan orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kermasukan setan karena tekanan penyakit gila. Orang yang membangga-banggakan dirinya kepada Allah, seperti pernyataannya dalam surah An-Nahl ayat 29. Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya, karena amat buruklah tempat orang-orang yang membangga-banggakan dirinya. Kemudian orang-orang yang menjadikan sumpahnya sebagai perisai, seperti penegasan Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 16-17. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Karena itu mendapat siksa yang menghinakan harta benda, dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk memberi pertolongan mereka dari siksa Allah. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kemudian orang-orang yang selalu mengikuti rayuan iblis. Hal ini berdasarkan penegasan Allah SWT dalam surat Saba ayat 20.
Dan sungguh iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya kepada mereka, lalu mereka mengikutinya kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang mengingkari firman-firman Allah SWT. Hal ini berdasarkan penegasan Allah SWT. Dan siapa di antara mereka orang-orang Quraisy yang sekutunya kafir terhadap Al-Quran, maka merekalah tempat yang diancamkan baginya. Karena janganlah kamu ragu-ragu pada Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah. Hal ini berdasarkan penegasan Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 5. Orang-orang kafir itulah yang ingkar kepada Allah, dan orang-orang itulah yang dikalungkan belenggu di lehernya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Saudaraku, demikianlah hamba-hamba Allah SWT yang bakal menghuni dan masuk neraka. Mereka selama di dunianya senantiasa menjalankan larangan-larangannya, dan mereka mengingkari ayat-ayatnya, dan kekallah mereka di dalam neraka buat selama-lamanya dengan siksa yang amat pedih. Semoga kita semua dijauhkan dari azab siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.